you seek, He's there. When you knock, 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 God opens up the door. Selamat pagi anak-anak, kita mulai ibadah lagi ya. Dan untuk menghormati ibadah kita, anak-anak bangkit berdiri. Oke, kita akan menyanyikan lagu Keluargaku Adalah Surgaku. Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang begitu mengasihi setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga ya Bapa untuk kesehatan yang Kau berikan pada anak-anak kami ya Bapa, anak-anak sekolah minggu beserta keluarga mereka. Tuhan, bila kami akan memulai ibadah kami, biarlah sukacita yang daripada-Mu kami dan juga anak-anak ini juga dapat merasakannya Tuhan. Dan hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan, baik nyanyian pujian kami, itu boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu di dalam setiap kehidupan dan keluarga kami masing-masing. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mengizinkan Tuhan Yesus menjadi kepala di dalam keluarga kita masing-masing, berarti kita harus mau juga ikut jalan bersama Yesus. Oke? Ya, kita nyanyi jalan serta Yesus.
bersama dengan Yesus, berarti kita akan mendaki, kita akan menurun, kita akan terbang. Mari kita terbang bersama Tuhan Yesus. mempersiapkan hati kita. Mari kita akan mungkin anak-anak belum mengenal lagu ini, tapi dengan di YouTube ada ya. Nanti cari aja Roh Kudus yang manis ya. Firman
kami Tuhan, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, setiap pujian penyembahan yang kami naikkan ke hadirat-Mu boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Dan pagi hari ini juga Tuhan, hati kami siap untuk mendengar firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, kami berdoa, biarlah kiranya Engkau mengajarkan kepada kami setiap firman-Mu Tuhan. Tuhan yang memberikan pengertian buat kami, buat setiap firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar bersama. Biar Tuhan, urapan-Mu tinggal pada setiap kami Tuhan, dan membuka mata rohani kami dan hati kami untuk melihat kebenaran-Mu. Tuhan Yesus, urapi guru kami yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Taruh firman Tuhan dan kebenaran Tuhan di dalam lidah dan mulutnya. Dan kami rindu sebentar kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang mampu mengubahkan setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk kebenaran firman-Mu ditaburkan Tuhan. Mari berfirman-Lah buat kami semua Tuhan Yesus. Hati kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, puji Tuhan. Hari ini kita kembali menikmati firman Tuhan. Kalian sudah siap ya? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian 41 ayat 37 sampai 57. Adik-adik tandain di Alkitabnya. Nanti adik-adik boleh baca lebih seksama lagi di rumah ya. Dan pada saat ini kita coba fokus kepada apa yang Katarina ceritakan. Nah, coba lihat gambar berikut. Pada suatu hari, Fir'aun bermimpi dia berdiri di pinggir sungai Nil. Dia melihat ada 7 lembu yang gemuk, lalu ada 7 lembu yang kurus memakan lembu yang gemuk itu. Lalu Fir'aun bermimpi lagi, ada 7 bulir gandum yang kurus memakan 7 bulir gandum yang gemuk. Gelisahlah hati Fir'aun mengingat mimpinya itu, dan dia bertanya, siapakah yang bisa mengartikan mimpi itu? Ketika tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpi raja, datanglah juru minum dan mengatakan, Tuanku Raja, ada seorang yang sangat berhikmat, dia dapat mengartikan mimpi raja, karena saya pun pernah ditolong olehnya. Ketika di penjara, dia mampu mengartikan mimpi saya, dan mimpi itu benarlah adanya. Raja mendengarkan juru minum itu, dan ia memerintahkan untuk mengeluarkan Yusuf dari penjara. Datanglah Yusuf menghadap raja. Raja menceritakan mimpinya, dan dia bertanya, apakah arti dari mimpiku ini? Dengan hikmat dari Tuhan, Yusuf menjawab, akan terjadi 7 tahun kelimpahan dalam kerajaan Tuanku, dan setelah itu ada 7 tahun masa kelaparan akan terjadi di negeri Tuanku. Firaun percaya kepada Yusuf. Dia melihat Yusuf penuh hikmat dari Tuhan. Dengan seizin Tuhan, Firaun memberikan kuasa kepada Yusuf untuk dia mengatur segala sesuatu di negeri Mesir agar terhindar dari segala bencana kelaparan. Setelah Yusuf menerima kuasa itu, dia mulai bekerja. Tuhan memberi hikmat kepada dia sehingga selama 7 tahun negeri Mesir penuh dengan kelimpahan. Di kota-kota begitu banyak persediaan makanan. Setelah itu terjadilah kekeringan dan kelaparan di mana-mana. Bahkan kelaparan terjadi juga di seluruh dunia. Karena di Mesir penuh dengan persediaan makanan, mereka tidak mengalami kelaparan itu. Mereka dapat hidup dengan baik. Mendengar di kota Mesir banyak persediaan makanan,
maka datanglah orang-orang dari seluruh bumi untuk membeli gandum. Dan saudara-saudara Yusuf ada juga di antara mereka yang datang untuk membeli gandum kepada Yusuf. Yusuf mengenali mereka. Betapa terkejutnya mereka ketika mereka mengetahui bahwa Yusuf adalah adik mereka yang mereka celakai dan sekarang menjadi penguasa di Mesir. Dengan penuh ketakutan mereka menyembah Yusuf. Sekarang Yusuf menjadi penguasa di tanah Mesir, orang yang dipercaya oleh Raja Firaun. Itu semua adalah rencana Tuhan dalam kehidupan Yusuf, mulai dari kecil, besar hingga dia dewasa, dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik, kalian tahu tidak mengapa Tuhan begitu mengasihi Yusuf dan mengapa ayahnya begitu sayang kepada Yusuf? Ya, sejak kecil Yusuf sudah mencintai Tuhan. Caranya bagaimana dia mencintai Tuhan? Setiap hari dia selalu mendengarkan cerita firman Tuhan yang diceritakan oleh ayahnya. Ayahnya mengasihi Tuhan dan imannya itu dirasakan juga oleh Yusuf, dan Yusuf juga mengasihi Tuhan. Karena Yusuf begitu setia, begitu mengasihi ayahnya dan mengasihi Tuhan, ayahnya melihat dia lebih dari seorang anak. Dia menganggapnya Yusuf adalah anak yang istimewa. Masih ingat bagaimana ayahnya memberikan jubah yang indah kepada Yusuf? Itu adalah hadiah yang terbaik buat Yusuf. Anak sekolah minggu juga bisa seperti Yusuf, asal setia kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik, hafalan kita minggu ini ada di dalam Roma 8 ayat 28. Ini bunyinya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Baik adik-adik, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa untuk keluarga kita, untuk bangsa kita, dan untuk pandemi yang masih ada supaya Tuhan tolong. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah menolong kami sampai dengan saat ini Tuhan. Bagaimana juga kami sudah mendengar firman-Mu, Engkau menolong Yusuf dan menjadikan Yusuf sebagai orang yang luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa supaya kami juga menjadi anak-anak yang luar biasa yang dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami Tuhan, ayah, ibu kami, saudara-saudara kami Tuhan, keluarga besar kami Tuhan, Engkau menolong supaya kami tetap setia di dalam Engkau. Kami berdoa buat bangsa kami dengan kondisi yang ada Tuhan, dengan pandemi, Tuhan menolong setiap orang-orang yang bekerja, berusaha untuk menolong orang-orang yang terkena sakit corona Tuhan, biar Engkau yang berkati mereka. Berkati kami, memperbarui kehidupan kami dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, jaga kesehatan ya. Selalu ingat cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak supaya kita terhindar dari virus corona. Tuhan Yesus menolong kita. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. So I remember this. Let's go. When you ask, He cares. When you see, He's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, He cares. When you see, He's there. When you knock, 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 God opens up the door.
When you ask, He cares. When you seek, He's there. When you knock, 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 God opens up the door.